Halo semuanya, di sini saya akan membagikan bagaimana menjahit lapisan atau depun dan bagaimana penyelesaian tanpa diobras. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah memotong untuk bagian belakang dan depan. Jadi bentuk bagian depannya itu seperti ini, dan di bagian depan ini yang akan dikasih depun atau lapisan. Nah, untuk memulainya kita persiapkan terlebih dahulu vaselin. Jadi vaselinnya itu yang tipis seperti ini. Yang mengkilat ini adalah bagian untuk ditempel ke kain. Dan bagaimana caranya biar depunnya hasilnya tetap rapi pada bahan yang tipis. Nah, sekarang kita akan memotong untuk bagian vaselinnya. Jadi di sini vaselinnya itu dilipat dua aja. Kenapa dilipat dua? Langsung begitu. Karena kalau dijiplak satu persatu kemungkinan akan tidak mendapatkan sisi kiri dan kanan ya. Jadi cuman kiri atau kanan saja. Biar mengurangi kesalahan, langsung saja kita lipat dua dan kita tumpuk bagian badannya di atas kain vaselin. Oke, jadi kita potong dulu ya pada bagian depan ini. Nanti kalau sudah dipotong, baru kita ukur lebar lapisannya ini. Untuk kupnaknya kita beri tanda juga di kain vaselinnya. Jadi untuk lebarnya ini adalah 8 cm, jadi kalian bisa saja menggunakan 5 ataupun sampai 8 cm. Kita lanjutkan ke kain utamanya. Jadi kita kain guntingan dari vaselin tadi kita tempelkan ke bahan utama, kita jiplak biar hasilnya sama persis. Dan cara memotongnya dilebihkan dari ukuran kain vaselinnya, jangan terlalu ngepas pada kain vaselinnya. Kenapa? Karena nanti ketika disetrika kemungkinan akan ada pergeseran pada hasil setrikaan. Untuk bagian belakangnya ini, karena belakangnya itu bentuknya hanya lurus, jadi kita potong saja lurus saja ya, yang dikira-kira, dan memotongnya jangan juga ngepas 8 cm tapi dilebihkan. Nanti kalau udah disetrika baru dirapikan lagi menjadi lebarnya 8 cm. Bagaimana cara menyetrikanya? Jadi kita panaskan terlebih dahulu, setrikaannya di panas yang sedang, jangan terlalu panas karena nanti bisa membuat rusak kain vaselinnya. Nah,
Sebelum dipasang ke bahan Vaseline ditempelkan, jadi dirapikan dulu bahan utamanya, kemudian baru ditempel. Dan cara menempelkan bahan Vaseline-nya, kalian jangan dari ujung, tapi memulainya dari tengah. Dan dari tengah itu jangan terlalu menempel sampai benar-benar panas, tempel aja dulu sampai agak menempel gitu, baru nanti ditempel ulang lagi misalnya masih terlepas. Jadi cara menempelnya digeser sedikit sambil dirapikan, jangan digesek-gesek gitu, nanti kainnya bisa rusak. Jadi pelan-pelan aja, kita lihat sikon arah seratnya dari kain Vaseline-nya. Sekarang yang akan kita kerjakan terlebih dahulu adalah menjahit kupnatnya. Jadi pada bagian badannya dijahit kupnatnya, kemudian pada lapisannya juga dijahit kupnatnya. Pada lapisan itu dijahitnya dikira-kira aja ya, nggak usah sampai runcing pada yang lapisan, jadi cukup miring aja. Sekarang kalau sudah dijahit kupnatnya, kemudian kita satukan. Jadi terlebih dahulu kalian paskan dulu pada bagian kupnat, baru yang lainnya mengikuti. Kalau sudah dijahit sesuai kampu, di sini 1 cm dijahitnya, dan ini kupnatnya juga udah sama ya, sama bagian bahan utamanya. Kemudian kalian bisa merapikan terlebih dahulu pinggiran kampuhnya. Setelah dirapikan, kemudian dipotong-potong seperti ini, dan jangan sampai mengenai batas jahitan. Kenapa dipotong-potong? Karena agar hasil ketika dibalik itu membentuknya bulat. Jadi bagian lengkungan ini dipotongnya lebih dekat-dekat, tapi kalau untuk bagian yang lurus itu tidak perlu dipotong ataupun dipotongnya jarang-jarang. Nah, sekarang kita mulai membalik dan akan kita jahit tindas. Jadi untuk kampuhnya itu menghadap ke bagian Vaseline, bukan di bagian utama. Jadi yang terjahit itu adalah sebelah yang ada Vaseline-nya. Jadi kita tindas aja, dikira-kira bisa setengah senti, tapi lebih bagus lagi kurang dari setengah senti.
Sekarang kita akan menjahit pada pinggiran lapisannya. Kita jahit saja dikelim, tapi sebelum dikelim pada bagian lengkungannya itu dipotong-potong dulu agar bisa dilipat ke dalam. Ini tekniknya tanpa obrasan ya, jadi saya kelim saja pada bagian lapisan ini. Nah, kalau sudah disetrika, tinggal kita zoom aja. Di sini kita menggunakan zoom dalam. Jadi benangnya itu diselipkan di dalam keliman. Jadi tidak kelihatan dari luar, baru dikaitkan ke bahan utama sedikit. Jadi tampak dari luar hasilnya itu tidak terlalu nampak. Kalau sudah diselesaikan pada bagian kanan dan kiri, ini udah selesai, kupnat belakangnya pun juga sudah dijahit. Kemudian kita melanjutkan dengan menjahit sisi. Di sini menjahit sisinya dengan teknik kampu balik. Kenapa menggunakan kampu balik ini? Karena di sini bahannya itu tipis ya. Jadi biasanya kampu balik ini digunakan untuk bahan-bahan yang tipis dan sering banget digunakan untuk menjahit kebaya dengan teknik kampu balik. Nah, jadi teknik kampu balik itu bagian bagusnya itu di luar ya, dan bagian jelek itu di dalam. Kita jahit aja dulu setengah senti, kemudian setelah dijahit setengah senti kita balik, kemudian dijahit lagi 1 senti. Intinya jangan kelihatan jahitan kampu yang di dalam itu keluar. Nah, misalnya kalian kampunya 1,5, jahit dulu setengah senti, kemudian 1 senti. Untuk kampuhnya tidak bisa lebar ya, hasil jadinya 2 senti. Ini nanti hasil jadinya terlihat 1 senti saja, karena bentuknya nanti tidak bagus kalau terlalu lebar kampuhnya. Ini udah selesai dijahit, jadi hasil jadinya itu seperti ini ya teman-teman. Terus kemudian kalian jahit lagi sebelahnya ya. Setelah itu kita melanjutkan lagi untuk menjahit lapisan pada bagian belakang. Pada lapisan pada bagian belakang ini dijahit dulu kupnatnya. Kupnatnya tidak seperti bagian badan ya, karena tingginya kan berbeda. Jadi dijahitnya itu hanya dijahit kupnat miring, tidak sampai runcing seperti di bagian badan. Jadi kalian kira-kira saja biar sekira hasilnya sama dengan bagian badan. Nah, di sini kita satukan duluan ya pada bagian kupnat biar tidak terlalu bergeser hasil jadinya. Jadi kita jarum pentul dulu. Kemudian baru kita jahit sesuai kampuh yang kalian gunakan. Di sini kampuhnya 1 senti.
Di sini menjahitnya itu pas di batas lapisan yang di bagian depan. Jadi hasilnya itu tidak timpang ya, rata dengan bagian depannya. Kalian jahit sampai ke batas satunya juga. Dan untuk bagian kupnat itu harus dibuka. Dibukanya menghadap ke bagian sisi, jadi berlawanan. Setelah ini baru kita rapikan kampuhnya, kemudian ditindas seperti yang tadi. Jadi kampuhnya itu menghadap ke piselinnya ya, baru kita tindas kurang dari setengah senti. Lanjutkan dengan menjahit bagian tepi kainnya, kita lipat senti, kemudian dijahit lagi kurang dari setengah senti. Itu nanti penyelesaiannya sama seperti di depan dengan cara di zoom. Dirapikan terlebih dahulu ya, biar kita mudah zoom pada bagian dalamnya. Dan juga untuk penyelesaian bagian tepi dari lapisan ini atau depun, itu bisa kalian zoom juga, zoom dalam, atau bisa kalian jahit yang seperti saya contohkan ini. Jadi dijahitnya itu di batasan dari luar ya, menjahitnya pas di bagian sambungan jahitan. Nah, di tahap sini udah selesai ya dijahitnya bagian tepi lapisan. Jadi hasilnya itu seperti ini dari dalam, dan tampak dari luar itu tidak terlalu kelihatan ya, karena hasilnya itu tembus di sambungan pada jahitan. Jadi kita sembunyikan, kita selipkan. Kalian bisa juga dengan cara di zoom kalau tidak mau menjahit, tetapi saya lebih suka dijahit pada bagian tepinya. Oke teman-teman, jadi ini udah selesai cara menjahit depun dan menjahit pada bagian pinggir kampuh tanpa diobras. Jadi ini biasanya digunakan untuk bahan yang tipis, dan untuk menjahit depun itu adalah seperti yang tadi dengan cara dipotong-potong biar bentuknya tetap bagus ya, tetap mengikuti bentuk bolero yang melengkung. Jadi wajib harus dipotong-potong dan juga harus dijahit tindas juga. Nah, untuk selanjutnya bagian kerah dan bagian lengan kalian bisa melihat di video berikutnya. Dan di sini kerahnya bukan tipe yang diselipkan dalam lapisan, jadi kalian simak aja di video berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan mengikuti channel ini. Semoga channel ini lebih berkembang dan terus ditonton oleh kalian. Sampai ketemu di video berikutnya.